Salam Bapak Ibu Saudara-saudari, senang berjumpa dengan Anda di dalam ibadah online bersama dengan kami Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang. Bila ibadah ini telah menjadi berkat bagi Anda, silakan Bapak Ibu Saudara-saudari membagikan ibadah ini kepada keluarga, teman, atau kerabat Anda. Berikut MDC News. Kelas Pemuridan Pola Hidup dalam Kerajaan Allah atau Dasar Kekristenan DK Angkatan ke-45 diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. Dan kelas Pola Hidup Berjemaat diadakan setiap hari Minggu dimulai pada pukul 11 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua selesai. 1 jam dalam hadirat Tuhan menjadikan 23 jam hidup bermakna. Mari mengalaminya melalui keintiman dengan Tuhan, melalui embun surgawi yang diadakan setiap hari Selasa dan Kamis, dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara online melalui Zoom Meeting. Doa meneduhkan jiwa diadakan setiap hari Rabu, dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Dan bermalam di hadiratnya diadakan setiap hari Jumat, dimulai pada pukul 19 sampai 20.30 waktu Indonesia Barat, yang dilaksanakan secara onsite di gereja. Kegiatan kesan diadakan setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, dan hari Minggu, dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi ketua kesan masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan umum, persembahan persepuluhan dan persembahan misi, serta persembahan untuk pembangunan, dapat mentransfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang atau subscribe akun YouTube GKP BMDC Pangkal Pinang. Demikian info tentang Gereja GKP BMDC Pangkal Pinang, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Sebab Dia Allah yang besar, Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa. Yeay. Hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh
dalam hadirat Tuhan ada kekuatan dan pengharapan. Amin. Haleluya. Lebih lagi bersama-sama tinggikan Dia, Raja di atas segala raja, Allah yang perkasa. Yeay. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Yes. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Yes. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Yeay. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Amin. Yeay. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Kami percaya kuasa-Mu nyata di tempat ini, di dalam hidup kami, dan Kau menyelamatkan kami untuk menyembah Raja di atas segala raja. Haleluya. Yeay. Haleluya. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tata-Mu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Haleluya. Sebab Dia ada di dalam kita, amin. Dan tak pernah kita ragu berjalan bersama dengan Tuhan, sebab Dia Tuhan yang menyertai kita. Haleluya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan
Tuhanmu, Kau pegang hidupku. Amin. Yes. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yes. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Amin. Terima kasih Tuhan. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Berikan sore-sore kemuliaan bagi Raja kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kekuatan yang Tuhan limpahkan di dalam hidup kami. Sebab di dalam hadirat nyata kuasa-Mu di dalam hidup kami, yang membebaskan, yang meneguhkan iman kami, dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang mengasihi Allah. Terima kasih Tuhan, Engkau besar di dalam hidup kami, dan Engkau sungguh nyata bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri
kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Oh, besar Kau Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, ku percaya kuasa-Mu nyata. Oh, 'Kau Allah yang besar, Kau Yesus.
ada kekuatan, Kau berikan pengharapan. Terima kasih Tuhan. Sembah Kau, sembah Kau lebih lagi. Hadirat-Mu nyata bagiku. Haleluya, haleluya. Roh-Mu Tuhan berkuasa di dalam hidupku. Kau nyatakan kasih-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Sembah Kau lebih lagi. Ya la 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 shaka ya la 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 la. Hila la 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 say. Oh, Kau nyatakan kasih-Mu. Kau nyatakan kemurahan-Mu. Kau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Oh, di dalam hidupku, di dalam hidupku, nyata kasih setia-Mu, nyata kemurahan-Mu. Oh, sebab Engkau besar, Engkau Allah yang setia, dan Engkau mau menyatakan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Engkau menjadikan kami bait-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Engkau menjadikan kami berharga di hadapan mata-Mu untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu di dunia ini. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kau jadikan kami biji mata-Mu. Kau jadikan kami bait-Mu Tuhan. Kau jadikan kami berharga. Nyata kuasa-Mu di dalam hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang tak pernah meninggalkan hidup kami. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar. Oh, terima kasih Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu di dalam hidup ini. Kami bersyukur, kami bersyukur. Oh, haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, di dalamku. Yesus lebih besar. Yesus
dalam hidup kami. Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau baik. Yesus lebih Besar. Yesus lebih besar. Di dalam keselamatan. Mari kita berdiri bersama-sama dengan segenap hatimu katakan. Oh Tuhan, Yesus lebih besar di dalamku. Yes, di dalamku. Yesusku. Oh Tuhan, Yesus lebih besar di dalam Salam, Ibu Bapak, Saudara, Saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hari ini adalah minggu ketiga dari bulan Juni. Dan di sepanjang bulan Juni ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan, trust and trusted. Percaya dan dipercaya. Telah diuraikan 2 minggu berturut-turut di dalam beberapa topik. Di minggu pertama topik adalah penyerahan totalitas hidup. Dan minggu kedua adalah hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Dan hari ini adalah kita belajar satu kebenaran firman Tuhan dalam topik di dalammu lebih besar dari luarmu. Inside you are greater than outside. Kehendak Allah adalah bumi ini seperti di sorga. Namun perlu kita menyadari bahwa untuk bumi penuh kemuliaannya dan manusia hidup dalam kerajaannya, ada oknum yang menghalang-halangi dan ingin menyimpangkannya, yaitu iblis dan segala roh-roh jahat di bumi ini. Iblis dan seluruh pengikutnya ingin menyimpangkan jalan atau menyesatkan banyak orang. Namun demikian perlu kita ketahui juga bahwa kasih karunia Allah lebih besar kuasanya dari segala roh yang ada di dalam dunia ini. Penyesatan dunia ini memang ada. Namun kehendak Allah menyelamatkan manusia, tidak ada satupun yang dapat menggagalkannya. Tuhan telah menyatakan kehendaknya di bumi ini, di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah melucuti dan menghancurkan segala kuasa daripada iblis. Yesus Kristus telah melumatkan kuasa maut dan bangkit dari antara orang mati, hidup serta memberikan hidup dan kuasa kepada orang-orang percaya, menerima menyerahkan seluruh totalitas hidupnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pekerjaan-pekerjaan yang telah Yesus Kristus lakukan selama ada di bumi ini dipercayakannya kepada orang-orang yang dipercayainya. Orang percaya diberikan otoritas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya di bumi ini. Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak." Yohanes 14 ayat 12 sampai dengan ayat 13. Untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus di bumi ini tidak dilakukan dengan kekuatan, kecakapan dan hikmat manusia. Namun Allah sendiri tinggal di dalam orang percaya dan senantiasa menyertai orang percaya.
Allah tidak hanya memerintahkan orang percaya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya, tetapi memberikan seorang penolong untuk tinggal di dalamnya dan menyertai setiap orang percaya dan dipercaya agar pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan itu berkenan kepada Tuhan dan memuliakan namanya. Penolong yang dimaksud adalah Roh Kudus, pribadi yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-muridnya ketika Yesus Kristus masih bersama-sama dengan murid-muridnya. Sebelum naik ke sorga, Yesus berkata, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dituliskan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan 8. Kuasa untuk menaklukkan segala kuasa di bawah kolong langit ini hanya ada di dalam Roh Kudus. Roh Kudus itu diberikan Allah kepada orang-orang percaya untuk tinggal dan menyertai setiap orang percaya. Roh Kudus menolong dan memimpin kepada seluruh kebenaran dan berkuasa untuk memenuhi dan mengendalikan hidup orang percaya yang telah menyerahkan totalitas hidup kepada Tuhan. Roh Kudus tinggal dan memenuhi hidup orang percaya. Mereka menjadi saksi Kristus, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaannya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib, yang disertai dengan tanda-tanda heran dan ajaib untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang hidup menuju kebinasaan dan beroleh hidup kekal di dalam Yesus Kristus, yang sekaligus memperluas kerajaan Allah di bumi ini. Setiap orang percaya yang telah dipenuhi Roh Kudus dan selalu dipenuhi oleh Roh Kudus adalah pribadi yang dipercaya untuk menjadi saksi Kristus. Pribadi yang selalu dipenuhi Roh Kudus adalah pribadi yang dikendalikan dan dikuasai oleh Roh Kudus untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan efektif dan berkenan kepada Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah hidup dengan kuasa yang luar biasa, yang melebihi dari segala kuasa yang ada di dunia ini. Dengan kata lain, Roh Kudus yang bertata dan tinggal di dalam hidup orang percaya, serta menyertai setiap orang percaya, lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Artinya, bahwa roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang di luar kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi palsu. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Setan, ilah dunia ini adalah dia yang dia di dunia. Namun dia, yaitu Allah, yang ada di dalam kita. Roh Kudus lebih besar. Segala yang Allah dapat lakukan bagi kita, Roh Kudus melalui kehadirannya yang berdiam di dalam diri kita, bagi kita dan di dalam kita. Jika kita sadar akan yang maha besar dalam diri kita, kita tidak akan takut kepada iblis. Kita tidak akan takut pada dia yang ada di dunia ini. Karena Roh Kudus yang ada di dalam kita lebih besar. Smith Wigglesworth, seorang abdi Allah yang dipakai Tuhan secara luar biasa untuk memberitakan iman dan melakukan mujizat penyembuhan, mengatakan dalam bukunya Iman yang Terus Meningkat, saya 1000 kali lebih besar di dalam daripada di luar. Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan, dalam 1 Yohanes 4 ayat 4, bila kita merenungkan maka ada 3 hal yang penting di sana. Pertama, dia katakan kamu berasal dari Allah. Alkitab mengatakan bahwa asal kita ada dari Allah, bukan dari dunia. Dengan kata lain, roh, jiwa, tubuh kita semua dari Allah yang bertata di surga. Kita buatan tangannya menurut rupa dan gambarnya. Kita sepadan dengan Allah dalam sifat dan karakternya, atau potensi-potensi Allah ada di dalam kita.
Dengan demikian setiap orang percaya menjadi suatu pribadi yang sangat istimewa dan melebihi segala ciptaan yang ada di kolong langit ini. Artinya kelas kita lebih tinggi dari yang berasal dari dunia ini dalam segala hal. Bagian yang kedua dikatakan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu. Ungkapan roh antikristus ditemukan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 2 sampai dengan 3. Dikatakan demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Adalah penting supaya kita memahami konteks seputar pernyataan Yohanes. Anggapan pada masa penulis surat ini adalah bahwa ada berbagai roh yang sedang bekerja dalam dunia. Berbagai ajaran palsu, agama misterius, pengalaman spiritual, dan berbagai variasi agama Kristen sedang berkembang. Keadaan rohani pada waktu itu tidak jauh berbeda dengan keadaan dunia kita saat ini. Manusia mempunyai beragam sudut pandang tentang kebenaran. Yohanes menyediakan suatu tolak ukur untuk dapat memilah antara berbagai ajaran dan kepercayaan. Ia mengajak pembacanya memperhatikan dan menguji semua roh. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1 Yohanes 4 ayat 1. Namun bagaimana cara menguji roh-roh? Bagaimana kita dapat membedakan pengajar manakah yang membagikan kebenaran? Bagaimanakah kita dapat mengenal roh antikristus? Roh dibahas Yohanes bukan sekedar makhluk halus yang tidak berwujud. Yohanes mengajar bahwa nabi atau guru merupakan juru bicara bagi roh-roh. Doktrin rohani diajarkan oleh juru bicara insani mereka. Pengajar kebenaran diisi oleh roh Allah dan merupakan perwakilan yang berbicara bagi Allah. Pengajar kesesatan sebaliknya menyebarkan ajaran-ajaran setan. 1 Timotius 4 ayat yang pertama. Jadi ujian pertama berhubungan dengan teologi atau doktrin. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 ayat yang kedua. Kita dapat mempertimbangkan apakah isi ajaran seseorang mengakui bahwa Yesus Kristus yang seutuhnya insani dan seutuhnya ilahi telah datang sebagai manusia. Jika benar, maka kita tahu bahwa roh Allah mengilhami pengajar tersebut. Jika tidak, maka ajarannya harus ditolak. Ujian ini cukup tepat pada zaman Yohanes karena ajaran sesat gnostikisme sedang menjalar. Ajaran gnostik menyatakan bahwa Yesus hanya tampak seolah-olah memiliki tubuh jasmani, tetapi ia bukan manusia yang memiliki darah daging. Kemudian Yohanes mengajar dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. 1 Yohanes 4 ayat yang ketiga. Siapapun yang tidak mengaku Yesus Kristus sebagai mana digambarkan Alkitab berarti diilhami oleh roh antikristus. Kata antikristus berarti menentang Kristus. Orang yang berkata bahwa Yesus bukan dari Allah sedang dikendalikan oleh roh antikristus. Setan menentang Kristus dan ia berkehendak menyesatkan sudut pandang tentang sosok Yesus. Roh antikristus mengajarkan hal-hal yang berlawanan dengan Kristus. Menyimpangkan kenyataan tentang Yesus Kristus tidak lain daripada menyesatkan kabar baik Injil. Setan bekerja keras menebar dusta tentang Kristus dan membutakan orang. Sebab banyak penyesat
telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Itu yang dituliskan dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Roh antikristus adalah burung-burung yang memakan benih yang ditebar dan jatuh di pinggir jalan. Dalam perumpamaan yang Tuhan Yesus Kristus sampaikan dalam Markus 4 ayat 4 dan 15. Orang yang tak percaya supaya mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. 2 Korintus 4 ayat 4. Ialah bapa segala dusta. Roh antikristus adalah naga besar itu, si ular tua yang menyesatkan seluruh dunia. Wahyu 12 ayat yang ke-9. Alkitab mengajar bahwa dunia ini menghasilkan penguasa global yang disebut sang binatang. Dalam kitab Wahyu, yang memiliki kuasa besar dan menyaratkan dirinya disembah, ia memiliki mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujat, dan diberi kekuasaan oleh setan. Dalam Wahyu 13 ayat yang kedua, ia disebut manusia durhaka yang harus binasa di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Antikristus terakhir ini menjadi titik puncak dari segala pekerjaan jahat setan selama berabad-abad. Antikristus akhir zaman akan menjelmakan segenap tipu muslihat dan penyimpangan kebenaran yang menjadi citra roh antikristus. Terdahulu hingga masa kini, secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-7. Roh sama yang menopang sang antikristus pada akhir zaman tengah bekerja di dunia sekarang guna menciptakan kebingungan dan penyimpangan tentang sosok dan karya Yesus Kristus. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini sudah ada di dalam dunia. Meskipun pengaruh roh antikristus menyebar di mana-mana, kita tidak perlu takut. Sebagaimana Yohanes memperingatkan kita, roh kebenaran mendiami semua orang percaya dan memberi perlindungan dari roh antikristus. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. 1 Yohanes 4 ayat 4. Secara praktis kita dapat membedakan roh palsu si antikristus dengan roh Allah yang sejati. Nabi palsu berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. 1 Yohanes 4 ayat 5-6. Mereka yang dipengaruhi oleh roh antikristus adalah orang-orang duniawi. Mereka memiliki nilai-nilai yang sama dengan dunia. Oleh karena itu dunia mendengarkan mereka. Mereka yang mengakui Kristus memiliki roh kebenarannya dan tentunya akan menyepakati pesan rasuli. Injil yang dikhotbahkan para rasul tidak pernah populer dalam dunia ini. Namun Injil itulah yang berkuasa menyelamatkan melalui roh kebenaran Allah. Roma 1 ayat yang ke-16. Tugas orang percaya adalah menguji roh-roh dengan teliti. Kita harus bersikap cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita tidak selayaknya menyepakati pesan-pesan dari tiap para pengkhotbah atau pengajar hanya demi gelar atau reputasi mereka. Sebaliknya kita perlu memperhatikan kristologi mereka. Apa yang mereka ajarkan tentang Yesus merupakan hal yang sangat penting. Bagian yang ketiga adalah roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Betapa hebat dan dahsyat siapa yang tinggal di dalam kita dan menyertai kita. Tak ada satupun yang dapat melawannya, bahkan semua musuh takluk kepadanya. Dengan kata lain, karena roh Allah ada di dalam kita dan senantiasa menyertai kita,
maka sebesar dan sehebat apapun lawan kita, yaitu iblis dan segala roh-roh jahat di dunia ini, akan tertakluk di hadapan kita. Rasul Paulus berkata, sebab apa yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 31. Menghadapi setiap musuh yaitu iblis dan roh-roh jahat, kita tidak perlu kecut, gentar, takut dan cemas. Sebab Allah yang tinggal di dalam kita dan menyertai kita adalah Allah yang maha kuasa, maha besar, telah menaklukkan segala kuasa iblis dan sengat maut. Bahkan sekalipun kita dalam bahaya maut sepanjang hari dan telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 36 sampai dengan 37. Allah dapat melakukan bagi kita yang tak dapat dilakukan oleh kita. Roh Kudus melalui kehadirannya yang berdiam di dalam kita, bagi kita dan di dalam kita. Oleh Kenneth Hagin. Selama kita masih di bumi ini, kita tidak lepas dari medan pertempuran untuk terus mendesak dan mempersempit ruang gerak iblis. Kita terus berebut setiap wilayah yang didudukinya. Kita harus mempersempit ruang ancamannya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita harus usir dia dari bumi ini. Kita terus memperluas wilayah kerajaan Allah di bumi ini sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan. Untuk merebut wilayah bumi ini, kita tidak sendirian. Kita tidak hanya diperintah oleh Tuhan, namun Dia memberikan kita seorang penolong yang selalu menyertai dan diam di dalam kita, agar kita menghadirkan damai sejahtera, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Inilah yang harus kita sadari akan siapa yang ada di dalam kita dan siapa yang selalu menyertai kita. Kita tidak boleh lengah dan melupakan itu. Mata hati kita tertuju kepada Roh Kudus yang selalu tinggal dalam kita dan menyertai kita setiap saat. Hanya dengan demikian kita tidak akan mudah diperdaya oleh segala ilah zaman yang ingin mengalihkan perhatian dan membutakan mata hati kita, yang ingin melemahkan iman kita, yang ingin mencuri damai sejahtera kita, yang ingin mengkerdilkan dan membunuh seluruh potensi Allah di dalam kita, yang ingin membinasakan hidup kita. Tujuan ilah zaman ini adalah menyeret kita menjauh dan memisahkan kita dari Tuhan, agar kita tidak menjadi dilindas oleh ilah zaman ini. Maka pentingnya penyerahan totalitas hidup kepada Tuhan. Penyerahan totalitas hidup kepada Tuhan akan membuat hidup kita aman dari segala ancaman bahaya yang membinasakan. Penyerahan totalitas hidup kepada Tuhan, Roh Kudus akan bekerja leluasa untuk memimpin kita kepada seluruh kebenaran yang memerdekakan. Penyerahan totalitas kepada Tuhan, kuasa dari Roh Kudus akan menyertai kita untuk menaklukkan segala siasat iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Penyerahan totalitas hidup kepada Tuhan, Roh Kudus akan bekerja dan berkarya dengan leluasa untuk memberi kita kuasa menjadi saksi Kristus sampai bumi penuh kemuliaannya. Roh Kudus penolong kita telah diam di dalam kita sebagai orang percaya. Dia adalah segalanya yang kita butuhkan. Jika kita mengetahui siapa yang tinggal di dalam kita, dan jika kita percaya pada firman Tuhan, maka apapun atau siapapun yang kita hadapi dalam hidup, kita tidak akan memiliki rasa takut. Yang maha besar yang tinggal di dalam kita lebih besar daripada yang ada di dunia ini. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hati kami bersyukur kepada Engkau karena kasih-Mu yang hebat di dalam hidup kami, yang terus menyertai dan memimpin kami. Roh Kudus-Mu lah yang ada di dalam diri kami untuk menolong kami menghadapi berbagai tantangan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Segala roh-roh setan iblis tertakluk kepadanya. Roh Allah yang ada di dalam kami menaklukkan semua
segala kuasa kegelapan di dunia ini yang mencoba menghalangi, menyimpangkan jalan kami. Ilah-ilah zaman ya Tuhan, dengan Roh Kudus itu yang menaklukkannya, yang menghancurkannya. Biarlah Roh Kudus itu terus menolong kami, memimpin kami kepada rancangan indah-Mu, untuk kami menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini, memperluas kerajaan-Mu, menghadirkan damai sejahtera di bumi ini, sehingga bumi ini seperti di sorga. Karena itu adalah kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami untuk hidup di dalamnya, mengerjakannya, dan oleh kekuatan Roh itulah yang memampukan kami, yang ada di depan kami, untuk kami dapat menyelesaikan setiap pekerjaan-Mu yang telah Tuhan percayakan kepada kami, untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini, dan membawa setiap orang-orang yang jauh daripada Engkau, yang terpisah daripada-Mu, mengenal akan Engkau, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup dari kehidupan yang sia-sia kepada hidup yang bermakna. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar hari ini terus tertulis di dalam hati kami, dan Engkau taruh di akal budi kami, dan setiap waktu menjadi rema dalam hidup kami oleh Roh Kudus-Mu yang terus berkarya untuk menolong kami hidup menurut kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Pekerjaan besar di dalam hidup kami. Tuhan, Engkau baik. Tuhan, Engkau baik. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Tidak bersama-sama dengan senap hatimu katakan, oh Tuhan, Yesus lebih besar di dalamku, yes, di Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita bersyukur anugerah Tuhan yang Ia telah nyatakan bagi kita, dan memberikan kita kesempatan untuk beribadah, memuji, menyembah Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami merupakan satu anugerah-Mu bagi kami,
yang dimana Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk datang ke rumah-Mu, memuji menyembah Engkau, membawa kurban syukur kami dari sebagian berkat-Mu yang telah kami terima. Kiranya ini berkenan di hadapan Tuhan, dan terima kasih juga Tuhan masih mau berbicara kepada kami oleh kebenaran firman-Mu telah kami dengar, dan biarlah Tuhan tolong kami agar firman-Mu itu sungguh-sungguh menjadi rema dalam hidup kami, sehingga menjadi terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu ya Tuhan. Segera kami akan mengakhiri ibadah ini, dan kami percaya tangan Tuhan selalu terulur bagi kami untuk menyertai, menolong, dan memegang kami, serta memberkati hidup kami. Dan kami sambut dengan penuh sukacita akan berkat-Mu itu dengan mengangkat kedua belah tangan kami. Mari angkat kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat dari Allah Bapa yang mengasihi engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dan di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai, memimpin, menuntun langkah demi langkahmu, sehingga apapun yang engkau buat, dibuatnya engkau berhasil dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera hari ini sampai untuk selamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan berkata bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.